Setelah 7 hari berlalu, kejadian di luar nalar mulai dirasakan oleh beberapa warga di sekitar rumahku. Termasuk aku sendiri pun mengalaminya. Hai para pecinta horor, selamat datang di ARS. Sebelum jauh melangkah, jangan lupa tekan tombol subscribe, bagikan cerita ini ke teman-temanmu untuk mendengarkan cerita berikut. Dalam hitungan 3, kamu masuk ke dalam cerita. Semua dimulai dari cerita Pak Darso yang mengaku telah dihantui oleh arwah Pak Sumar. Malam itu, Pak Darso sedang bersiap-siap akan berangkat ronda. Jam menunjukkan pukul 21.30. Ketika baru membuka pintu depan rumahnya, tiba-tiba perutnya merasa sakit dan ingin buang air. Akhirnya Pak Darso pun menutup kembali pintu rumahnya dan berlari menuju kamar mandi. Waktu itu istri dan anaknya sudah terlelap tidur. Kamar mandi Pak Darso tidak berada di dalam rumah, tapi terpisah dari rumahnya. Jadi setelah pintu dapur harus berjalan sekitar 5 meter untuk menuju kamar mandi. Di sebelah kamar mandi terdapat sumur yang biasa ditimba airnya untuk kebutuhan keluarga Pak Darso. Pak Darso buru-buru masuk ke kamar mandi karena perutnya sudah sangat mules. Pak Darso pun sesegera mungkin menyelesaikan hajatnya karena teman-teman yang lain sudah menunggu di pos ronda. Namun ketika hendak membasuh menggunakan air, Pak Darso baru sadar bahwa ember di kamar mandinya kosong, yang berarti dia harus menimba di sumur terlebih dahulu. Akhirnya dengan terpaksa dia pun keluar dari kamar mandi dan mulai menimba air di sumur. Tiba-tiba Pak Darso mendengar suara laki-laki menangis terseduh-seduh. Terdengar sangat pilu dan sedih. Suaranya begitu dekat. Pak Darso menghentikan timbaan airnya dan mencoba lebih seksama mendengar apa yang ia dengar. Dan benar saja, ada suara laki-laki menangis. Pak Darso curiga bahwa itu adalah anaknya yang nomor 1 yang menangis. Karena anak pertamanya adalah laki-laki bujang yang sudah duduk di kelas 3 SMK. Dia pun sedikit mengintip ke balik sumur karena sumur Pak Darso cukup tinggi. Jadi tidak dapat melihat apa yang ada di balik sumur tanpa memutarinya. Ketika Pak Darso berjalan ke balik sumur, alangkah terkejutnya dia bahwa ternyata yang dia lihat adalah bungkusan kain putih sedang berjongkok dengan muka setengah hancur dan sangat mirip dengan Pak Sumar. Pak Darso pun langsung lari terbirit-birit menuju dalam rumah tanpa memperdulikan bahwa dia belum membasuh dengan air. Dia pun lari ke kamar dan membangunkan istrinya. Dek, bangun dek, ucap Pak Darso sambil mencoba mengatur napasnya yang terengah-engah. Tangannya yang basah oleh keringat dingin menggoyang-goyangkan tubuh istrinya. Ada apa sih mas? Kamu kenapa kok terengah-engah begitu? Jawab istrinya setengah terkejut. Aku melihat pocong Pak Sumar di sumur dek, ucap Pak Darso terbata-bata sambil jari telunjuknya mengarah ke belakang rumah. Jangan ngaur mas, gak mungkin orang sudah mati bisa bangkit lagi, bantah istrinya kesal. Beneran dek, aku gak bohong. Dia lagi jongkok di pinggir sumur sambil nangis, ucap Pak Darso masih meyakinkan istrinya. Alah sudah mas, kamu itu mengigau atau ngantuk, ucap istrinya sambil berpaling membelakangi Pak Darso. Pak Darso pun keluar dari kamar lalu menuju pintu depan dan bergegas ke pos ronda. Di sana sudah berkumpul teman-teman seperondanya. Di sana ada Pak Rusdi, Mas Hendy dan Pak Salim.
Mereka bertiga nampak sedang bermain kartu sambil merokok dan minum kopi. "Kamu dari mana saja? Kok baru datang?" tanya Pak Salim yang pertama melihat kedatangan Pak Darso. Pak Darso tidak menjawab. Dia langsung duduk di samping teman-temannya. Dia mengambil segelas kopi lalu meminumnya. Sementara teman-temannya masih asik bermain kartu. "Kalian bakal pada percaya nggak kalau aku ngomong aku habis digentayangi pocongnya Pak Sumar?" tanya Pak Darso spontan. Teman-temannya yang mendengar perkataan Pak Darso pun spontan tertawa terbahak-bahak. Mereka mengejek Pak Darso bahwa dia sedang mengigau dan berimajinasi. "So, kamu ini kenapa sih? Datang-datang kok malah ngomong yang gak jelas? Kayaknya kamu ini kurang piknik," ejek Pak Rusdi menertawai Pak Darso yang disambut tertawaan dari Mas Hendi dan Pak Salim. "Pak, kayaknya kamu ini hanya kebayang-bayang sama Pak Sumar. Lah, orang dulu kan teman dekatnya Pak Sumar," ucap Mas Hendi menengahi. Pak Darso hanya diam dengan ekspresi kesal kepada teman-temannya. Belum sampai Pak Darso menjawab, tiba-tiba ada yang mengetuk-ngetuk kayu bagian belakang pos ronda. Pak Darso dan lainnya pun terdiam sejenak. Namun suara itu masih berulang-ulang. Suara apa itu? Pasti ada yang usil ini. Siapa di belakang? Jangan bercanda!" bentak Pak Salim dengan kesal. Tidak ada jawaban. Justru suara orang mengetuk-ngetuk kayu belakang semakin cepat dan kencang. "Kayaknya itu Pak Sumar. Kayaknya dia nih," ucap Pak Darso dengan bibir gemetar dan ekspresi ketakutan. Mereka pun sepakat untuk mengecek bersama-sama ke belakang pos ronda. Mereka berempat saling dorong satu sama lain agar menjadi yang paling depan. Akhirnya setelah sampai di bagian belakang pos ronda, yang mereka lihat adalah pocong yang sedang mengetuk-ngetukkan kepalanya di kayu bagian belakang pos ronda. Wajahnya setengah hancur ketika menengok ke arah Pak Darso dan ketiga temannya. Mereka berempat pun lari tunggang langgang menuju rumah masing-masing. Dan tak ada yang berani ke pos ronda lagi. Selepas kejadian tersebut, berita tentang arwah Pak Sumar yang gentayangan pun tersebar dengan cepat dari mulut ke mulut. Warga di sekitar rumahku pun menjadi sangat ketakutan dan tidak ada yang berani berada di luar rumah setelah maghrib tiba. Berita tersebut pun sampai di telinga Bu Saudah dan Mas Robi. Mereka tidak percaya dan tidak terima dengan kabar yang beredar di warga sekitar. Mereka mengaku tidak pernah sekalipun dihantui oleh arwah suami dan bapaknya itu. Akibat berita yang beredar, Bu Saudah dan Mas Robi memilih mengucilkan diri dari masyarakat. Mereka jarang sekali terlihat keluar rumah, kecuali saat Mas Robi sekolah. Bu Saudah hanya mengandalkan uang pesangon dan uang asuransi almarhum suaminya untuk hidup sehari-hari. Malam itu selepas Isya, Pak Mislam yang merupakan seorang takmir musola di dekat rumahku baru saja selesai membersihkan musola dan hendak bersiap untuk pulang. Pak Mislam ini bisa dibilang orang yang sangat religius. Tak heran dia dijadikan takmir musola oleh warga di sekitar rumahku. Pak Mislam telah selesai menyapu seluruh bagian lantai musola dan membereskan sajadah serta peralatan ibadah yang lain. Dia pun mematikan semua lampu musola dan bergegas mengunci pintu musola. Ketika dia sedang mengunci, dia seperti melihat bayangan putih memantul di kaca pintu musola, yang berarti bayangan tersebut ada di belakang Pak Mislam. Karena mata Pak Mislam sudah sedikit rabun, dia tidak begitu jelas melihat bayangan apa sebenarnya. Dia pun membalikkan badannya, dan dia melihat pocong sedang berdiri tegap di halaman musola, tepat di bawah tangga musola. Pak Mislam yang imannya kuat pun beristighfar dan merapalkan ayat kursi. Menurut penuturan Pak Mislam,
pocong itu memang mirip dengan wajah Pak Sumar yang sudah setengah hancur. Terhitung sudah 7 kali Pak Sumar merapalkan ayat kursi. Akan tetapi pocong itu bukannya pergi, justru menangis terseduh-seduh. Pak Mislam pun mencoba bertanya, "Kamu ada keperluan apa? Kok mengganggu warga sini?" Tanya Pak Mislam kepada pocong tersebut. Pocong itu tidak menjawab dan tetap menangis. "Kalau kamu gak mau bilang, ya sudah, saya pamit mau pulang dulu," ucap Pak Mislam seraya berlalu meninggalkan pocong tersebut. Baru beberapa langkah Pak Mislam berjalan, Pak Mislam melihat ke belakang dan sosok tersebut sudah menghilang. Pak Mislam pun mulai merasa merinding dan mempercepat langkahnya menuju rumah, lalu menceritakan kejadian yang baru saja dia alami kepada istrinya. Keesokan paginya, istri Pak Mislam menceritakan kejadian yang dialami oleh suaminya kepada para tetangga, ibu-ibu yang kebetulan sedang berbelanja sayur bersamanya. "Ya Allah, kok bisa ya almarhum Pak Sumar gentayangan? Kenapa ya? Kok dia nggak tenang di alam sana?" Tanggap salah satu ibu yang sedang berbelanja ketika selesai mendengar cerita istri Pak Mislam. "Iya, padahal Pak Sumar dulu orangnya kan baik. Ya walaupun emang jarang sih berkumpul dengan tetangga, tapi seenggaknya dia nggak pernah bikin tingkah yang macam-macam," sahut ibu yang lain. Pagi-pagi buta, sekitar pukul 2.30, Bu Misem, seorang pedagang sayur keliling, hendak berangkat ke pasar besar di kota. Karena dia berdagang menggunakan sepeda ontel dengan keranjang di samping kanan dan kiri, maka mau tidak mau dia harus berangkat lebih awal ke pasar agar masih mendapatkan sayur-sayuran segar dan lengkap. Bu Misem ini rumahnya ada di atas rumahku, agak jauh, hampir di dekat hutan karet. Jadi ketika dia berangkat dan pulang, dia selalu menuntun sepedanya. Kebetulan sebelah barat rumah Pak Sumar persis merupakan jalan kecil alternatif menuju desa sebelah yang mengarah langsung ke pasar. Jalan tersebut hanya berkapasitas satu pengendara sepeda atau sepeda motor. Jika berpapasan pun akan sangat sulit sekali, saking sempitnya jalan itu. Dan Bu Misem memang selalu lewat jalan tersebut ketika pergi dan pulang dari pasar. Saat dia sampai di sebelah barat rumah Pak Sumar, dia merasakan hawa yang lebih dingin dari sebelumnya. Bulu kuduknya pun berdiri. Dia berusaha mempercepat langkahnya. Karena perasaannya benar-benar tidak enak, dia memutuskan untuk menaiki sepedanya. Jalan di situ masih turunan, jadi bisa melaju tanpa perlu dikayuh. Bu Misem melaju beberapa meter sebelum ada yang menghadang. Bukan di tengah jalan, tetapi di tepi jalan kecil tersebut. Buntalan putih yang tengah berdiri di tepi jalan dengan kepala menunduk. Bu Misem yang sudah melihat beberapa meter sebelumnya pun bergidik ngeri dan berteriak ketakutan. Sepeda yang dinaikinya oleng dan akhirnya terjatuh tepat 1 meter sebelum sosok itu berdiri. Kepala Bu Misem menghantam batu yang cukup besar. Awalnya dia masih sadar, namun matanya sudah berkunang-kunang. Dengan setengah kesadarannya, Bu Misem mendengar suara laki-laki berbicara dengan nada yang sedih. "Mbak, tolongin aku, Mbak," ucap sosok tersebut. Setelah itu Bu Misem pingsan dan baru ditemukan oleh warga yang hendak ke kota saat hari mulai terang.